belajar. Gimana kabar kalian? Stay healthy, stay happy ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai transformasi geometri. Biasanya transformasi geometri ini dipelajari di SMA. Namun sekarang transformasi geometri sudah dipelajari di SMP, yaitu di kelas 9. Nah, apa saja sih transformasi geometri? Transformasi geometri atau perubahan posisi dari suatu koordinat itu ada 4, yaitu ada translasi, kemudian ada refleksi atau pencerminan, kemudian ada rotasi atau perputaran, dan ada dilatasi. Oke, nah untuk biar lebih paham bagaimana contoh soalnya, bagaimana penggunaannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa siapkan catatannya ya, supaya kalian bisa lebih paham dan bisa lebih mudah untuk diingat dan dipelajari kembali. Ya, jadi untuk translasi, contoh soalnya, misalnya ada titik A yang memiliki koordinat 3,5 digeser oleh translasi 4 sama min 3. Maka bayangan titik A adalah, maka kalau kita lihat titik A di koordinat 3,5 berarti X-nya 3, Y-nya 5. Berarti ini 1, 2, 3, di sini 3, 1, 2, 3, 4, 5, sini 5, maka dia titik A-nya berada di sini. Ini adalah titik A, koordinatnya 3,5. Kemudian digeser atau ditranslasikan oleh faktor translasinya 4 sama min 3. Artinya X-nya digeser 4 langkah, Y-nya digeser min 3. Jadi digeser 4 langkah, maka dia ada di 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Kemudian 5 dia geser min 3. Berarti dia turun 1, 2, 3, berarti adanya di sini. Maka nanti ini ada 7, ini ada 2. Maka nanti di sini adalah bayangan titik A yang disebut A aksen. A aksennya adalah 7,2. Caranya gimana 7,2? Ditambah X ditambah faktor translasi X, Y ditambah faktor translasi Y. Berarti 3 tambah 4, 7. 5 tambah min 3 adalah 2. Berarti bayangan titik A adalah 7,2. Oke, contoh soal selanjutnya, titik P min 1,7 digeser oleh komponen translasi 21. Bayangan titik P adalah, ini sama ya. Jadi kita tulis biasanya di sini P min 1,7 ditranslasikan oleh faktor atau komponen translasi 21. Maka di sini P aksen sama dengan seperti ini. Nah, ini berarti kalian tinggal tambahkan min 1 tambah 2 berarti min 1. Kemudian 7 tambah 1, 8. Maka bayangan titik P-nya atau P aksen adalah min 1,8. Selanjutnya, jika hasil translasi titik R oleh komponen translasi min 3, 4 adalah 0,2, maka koordinat titik R adalah, nah ini berarti R-nya kita belum diketahui ya, berarti kita tulis R, X, Y ditranslasikan oleh komponen translasi min 3 sama 4. Nah ini hasilnya R aksennya itu 0,2. Oke, untuk mencari R-nya berarti kebalikannya ya, dikurang antara titik bayangan atau koordinat bayangan dengan komponen translasinya. Jadi untuk mencari titik X-nya berarti di sini 0 dikurang min 3. 0 dikurang min 3 sama dengan 0 ditambah 3 ya, min ketemu min sama dengan 3. Kemudian yang Y berarti 2 dikurang 4. Berarti sini 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Maka didapatkan koordinat R-nya adalah 3, min 2. Berarti kita bisa tulis di sini ya. 3, min 2. 3, min 2. Berarti nanti 3 ditambah min 3, 0. Min 2 ditambah 4, 2. Seperti itu ya.
Oke, yang selanjutnya mengenai refleksi atau pencerminan. Misalnya contoh soalnya hasil pencerminan titik A min 3,4 terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah. Jadi misalkan kita gambarkan dulu di titik koordinatnya ya. Untuk titik A adanya di min 3,4, berarti X-nya min 3, Y-nya 4. Berarti ada di sini ya. Ini adalah titik A. Titik A koordinatnya min 3,4. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka kalian bisa bayangkan bahwa sumbu X-nya ini itu berperan sebagai cerminnya. Jadi jika sumbu X-nya ini cerminnya, maka nanti titik ini akan berada di sini kan ya. Oke, jadi bisa di titik min 3, min 4. Jadi bisa kita gambarkan di sini. Oke, ini adalah A aksen dari hasil pencerminan terhadap sumbu X. Berarti didapatkan koordinatnya min 3, min 4. Nah, selanjutnya jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kalian bayangkan bahwa sumbu Y-nya ini dia berperan sebagai cerminnya. Maka nanti titik A dia akan berada di daerah sini ya. Berarti akan kita dapatkan titik A-nya di koordinat 3,4. Berarti di 3,4. Oke, ini adalah aksennya di koordinat 3,4. Nah, kita bisa lihat polanya ya. Kalau misalnya dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka kalian bisa lihat yang berubah adalah Y-nya. Jadi Y-nya itu yang A ini kan dia koordinatnya min 3,4. Jadi 4 berubah jadi min 4. Min 3-nya tetap atau X-nya tetap. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya akan berlawanan ya. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, kalian lihat di sini yang berubah apa? Dari min 3,4 menjadi 3,4, berarti yang berubah adalah X-nya. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, X-nya berlawanan, Y-nya adalah tetap. Jadi bisa kita tuliskan rumusnya seperti ini. Jika ada A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti titiknya akan menjadi X, min Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya yang berlawanan. Jika misalnya ada titik juga X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan menjadi min X, Y. Jadi Y-nya tetap, X-nya yang berlawanan. Seperti itu ya. Oke, jadi contoh soal berikutnya, misalnya yang ditanya hasil pencerminan titik R 3,2 terhadap sumbu Y adalah, nah berarti ini ada titik R-nya 3,2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, gimana tadi kalau direfleksikan terhadap sumbu Y? Berarti Y-nya tetap, X-nya berlawanan ya. Berarti R aksen menjadi X-nya berlawanan, 3 berubah menjadi min 3, Y-nya tetap 2. Jadi nanti bayangan titik R jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah min 3,2. Selanjutnya, nah bagaimana jika dia dicerminkan bukan terhadap sumbu X atau sumbu Y, melainkan oleh garis yang lain. Misal seperti ini ya, hasil pencerminan titik 8,4 terhadap garis X sama dengan 3 adalah, kalau misalnya ada titik, misalnya ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, itu dia akan menjadi A aksennya adalah 2 dikali H dikurangi X, Y. Seperti ini ya. Oke, nah kalau ada soal seperti ini, berarti cara mengerjakannya, misalnya A-nya 8,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Seperti itu ya. Berarti H-nya 3 kan? Maka di sini A aksen kita bisa lihat 2 dikali H, berarti 2 dikali 3. Tulis ini ya, 2 kali 3
dikurangi X. X-nya berarti 8. Dikurang 8, koma, Y-nya tetap ya. Dari rumus ini Y-nya tetap berarti koma 4. Maka didapatkan A aksennya sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kurang 8 min 2, koma 4. Nah, garis X sama dengan 3 kalau dibuat koordinatnya. Maka nanti garisnya misalnya ini ada 1, 2, 3. Nah, garis X sama dengan 3 adalah seperti ini. Jadi cerminnya bukan lagi sumbu Y atau sumbu X, melainkan di garis X sama dengan 3 ini. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya contoh soal dilatasi. Jadi dilatasi titik A 3,5 dengan pusat 0,0 sebesar 2 kali adalah. Nah, kalau dilatasi ini biasanya caranya dengan cara dikali faktor dilatasinya atau faktor skalanya. Jadi ini disebutnya 2 kalinya adalah faktor dilatasinya ya. Faktor dilatasi atau faktor skalanya. Jadi kita bisa tulis skemanya. Titik A misalnya punya titik 3,5 ini ya. Kemudian didilatasikan di pusat 0,0 dengan faktor dilatasinya 2. Seperti itu. Nah, maka A aksennya atau bayangannya jadi berapa? Ini kalian tinggal kali 2 ya. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Berarti bayangan titik A-nya adalah 6,10. Oke, nah contoh soal berikutnya, bagaimana jika dilatasi titik tersebut itu dengan pusat yang bukan 0,0. Misalnya dengan pusat 2,-1. Jadi faktor skalanya sama, titiknya sama ya, seperti soal sebelumnya, tapi pusatnya dibedakan, bukan 0,0 tapi 2,-1. Nah, ini ada rumusnya. Jika ada titik A, misalnya X, Y, didilatasikan dengan faktor dengan pusat A, B dan faktornya itu K, maka rumusnya K dikali X min A ditambah A, ini jadi X-nya. K dikali Y min B plus B itu jadi Y aksennya. Oke, berarti kita tinggal ikuti polanya saja ya. Misalnya titik A-nya 3,5. Kemudian didilatasikan dengan pusatnya A, B-nya itu adalah 2,-1 dengan faktor skalanya adalah 2. Seperti ini. Maka nanti A aksennya K dikali K-nya berarti kan 2 ya. 2 dikali X min A. X-nya berarti 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 ditambah A. A-nya ini ya. Jadi jangan lupa ini adalah X, Y, ini A, B, ini K-nya gitu ya. Ditambah A. A-nya berarti 2, K, K-nya 2 dikali Y min B. Y-nya 5, B-nya min 1. Berarti 5 min 1. Ditambah B-nya berarti min 1 ya. Ditambah min 1. Oke, seperti ini. Berarti nanti A aksen sama dengan ini berarti 3 kurang 1 2. 3 kurang 2 1. 1 kali 2 2. 2 tambah 2 4, 5 tambah 1 6. 6 kali 2 12. 12 kurang 1 11. Berarti bayangan titiknya adalah 4,11. Ya, berikutnya contoh soal dari rotasi. Misalnya jika titik P koordinat 3,-4 dirotasikan sejauh 90 derajat dan min 90 derajat dengan titik pusatnya 0,0, maka bayangan titik P adalah jadi rumusnya kalau misalnya ada titik X, Y jika dengan pusat 0,0 biasa disimbolkan dengan O ya, 90 derajat, maka bayangannya akan menjadi min Y, X. Jadi X, Y-nya dibalik jadi Y, X, terus Y-nya negatif. Kalau misalnya sejauh dari min 90 derajat sama ya, X, Y dibalik jadi Y, X. Kemudian kalau min 90 derajat berarti X-nya negatif. Maka dari soal ini kita lihat kalau P-nya
3,-4 dirotasikan dengan sudutnya 9 atau sejauh 90 derajat, maka dia menjadi min Y. Y-nya berapa? Min 4 kan? Min 4 jadi min 4 berarti 4, X-nya tetap ya, jadi 4,3. Nah, jika dirotasikan, ini titiknya 3,-4, dirotasikan, ini tadi 90 derajat ya, dirotasikan dengan min 90 derajat, maka dia rumusnya jadi Y, min X. Y-nya tetap, Y-nya kan min 4, berarti di sini min 4, min X. X-nya 3, berarti jadi min 3. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya, misalkan ada titik P 3,4 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusatnya bukan 0,0, melainkan misalnya 1,-2. Maka bayangan titik P-nya berapa? Nah, untuk rotasi, jika ada titik X, Y dirotasikan dengan pusat bukan 0,0 atau A, B dengan sudutnya 90 derajat, maka bayangan titiknya menjadi min Y kali dikurangi B plus A, X dikurangi A ditambah B. Berarti kalau kita lihat nih, titik P-nya kan dia 3,-4 ya. Dirotasikan dengan R-nya itu A, B. Berarti ini A-nya 1,-2. Berarti ini A, ini B gitu ya. Ini X, Y. Terus sejauh 90 derajat. Maka P aksennya berarti kita min Y dikurang B. Y-nya berarti min 4. Min 4 dikurang B-nya berapa? Min 2 ya. Berarti min 2 ditambah A. A-nya berapa? 1. X, Y. X-nya 3. Y-nya X dikurangi A. X-nya 3, A-nya 1. Berarti di sini 3 kurang 1 ditambah B. B-nya berapa? Min 2. Oke, ini ya. Berarti hasilnya P aksen sama dengan, nah kita hitung ini min 4 min 2. Berarti min 4 tambah 2. Min 4 tambah 2 itu adalah min 2. Min 2 kali min dikali min dari 2. 2 tambah 1, 3. Yang ini 3 kurang 1, 2 ditambah min 2 hasilnya 0. Oke, berarti titik bayangannya adalah 3,0. Nah, bagaimana teman belajar? Kalian bisa lebih paham kan? Semoga bisa membantu belajar kalian ya. Nantikan video-video kita selanjutnya, semoga bisa lebih membantu belajar kalian. Terima kasih teman belajar sudah menonton. Tetap semangat ya. Bye.